Episode 130. Presentasi telah selesai dilakukan. Mereka mengakhirinya dengan baik, begitu juga dengan Gamma. Dia menahan dirinya dengan baik untuk tidak meledak saat presentasi dilakukan. Bagaimana Tuan? Apakah sesuai dengan yang Tuan harapkan? Tanya salah satu pria muda dari perusahaan asing. Semuanya jelas dan menarik. Ini akan memberikan cukup keuntungan bagi kita semua. Ucap Gamma serta menatap sinis ke arah gadis itu. Mereka menyadari tatapan sinis pria itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Benar rumor yang beredar kalau Tuan Gamma sangat menyeramkan. Batin mereka. Masalah kerjasama dan kontrak akan diurus oleh asisten saya. Kalian tinggal menunggu konfirmasi saja. Ucap Gamma. Baiklah, kita akhiri rapat ini hari ini. Ucap Gamma seraya bangkit berdiri diikuti oleh mereka. Tuan Gamma, saya ingin memperkenalkan anak bungsu saya yang selanjutnya akan mengurus perusahaan saya. Dia Bella yang selanjutnya akan mengambil alih proyek perusahaan saya termasuk kerjasama ini. Jelas Tuan Franz. Baik, saya menantikan kerjasamanya. Jawab Gamma datar. Jika Tuan berkenan, mungkin kita bisa melakukan makan siang bersama setelah ini. Ucap Bella mulai berani dengan tatapan aneh yang sangat tidak disukai oleh Gamma. Dalam rangka apa, Nona? Seingat saya kita tidak punya janji. Dan ingat, ini Tuan Franz dan Nona Bella. Ucap Gamma. Jangan sekali-kali melewati batas Anda jika tidak ingin perusahaan kalian hancur saat ini juga. Tegas Gamma. Glek, menyeramkan sekali. Batin Bella. Apa maksud Anda, Tuan? Tanya Tuan Franz. Gamma menaikkan sebelah alisnya dan menatap sinis ke arah Tuan Franz. Saya belum memutuskan apakah akan menerima kerjasama ini atau tidak, jadi saya harap Anda paham maksud saya. Ucapnya seraya melirik penampilan Bella dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya memberi kesempatan bagi kalian dengan maksud membantu gadis aneh ini untuk bisa membeli setidaknya satu set pakaian normal. Ketus Gamma. Tuan Franz dan Bella terkejut dengan ucapan sarkas dari seorang Gamma. Saya pria yang sudah menikah, tak pantas Anda berusaha menggoda saya dengan tubuhmu itu, gadis bodoh. Geram Gamma sambil menunjuk cincin pernikahan di jari manisnya. Mereka semua terbelalak kaget dengan info yang tidak diketahui publik ini. Seorang Gamilar Park sudah menikah, tentu ini akan menjadi berita paling menghebohkan seantero negeri. Maafkan saya Tuan, maaf atas kebodohan saya. Ucap Bella segera menunduk meminta maaf sambil menutup bagian dadanya dengan tangannya. Dia sadar telah melakukan kesalahan besar dengan berusaha menggoda prestir JB Group dengan tubuhnya yang bagaikan gitar Spanyol itu. Maafkan putri saya Tuan, saya akan mengajarinya dengan baik. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Ucap Tuan Franz ikut menunduk menyesali perbuatannya. Cak, kalau bukan karena istriku, kalian tidak akan pernah kumaafkan. Ketus Gamma meninggalkan mereka di dalam ruangan itu. Tuan Franz, Bella, dan kedua pria muda itu sangat terkejut dengan berita ini. Tak ada angin, tak ada hujan, ternyata pria yang diidolakan segala generasi sudah berumah tangga tanpa sepengetahuan siapapun. Tuan Franz dan Bella keluar dengan wajah pias. Mereka merutuki kebodohan mereka sendiri yang telah mengganggu ketenangan iblis yang sedang tidur tersebut. Sementara itu, di rumah sakit, tampak Luna sedang menemani kakaknya keliling taman di rumah sakit. Ken sudah mulai menjalani perawatan dan menurut dokter, dia diperbolehkan berkeliling agar tidak stres di dalam ruangan. Sementara, Anna, Perdi, dan Mark diutus Luna untuk melihat gedung baru untuk toko aksesoris yang sudah mereka rintis. Sebenarnya ini juga akal-akalan Luna untuk mendekatkan kedua manusia yang saling diam selama hampir sebulan itu. Kak, kira-kira bagaimana keadaan Kak Eden di sana ya? Tanya Luda pada Ken yang duduk di kursi roda dan Luna mendorong dari belakang. Dia pasti kuat, nah. Aiden itu pria yang kuat dan hebat. Kakak yakin dia bisa melalui ini semua? Ujar Ken. Aku ingin bicara padanya tapi di sana pasti sudah malam, ucap Luna. Iya, biarkan saja dia beristirahat. Nanti jam 7 adalah pemakaman mendiang papanya, jelas Ken. Kak, kapan kita ke tempat mama? Kemarin kan gak jadi, ucap Luna. Luna kangen sama mama, lirihnya. Ken memegang tangan Luna yang mendorong kursi rodanya. Nanti kita akan ke sana. Tunggu setelah kakak sembuh ya sayang. Ucap Ken menguatkan sang adik. Iya kak, pokoknya kakak harus sembuh. Luna gak akan kuat kalau kakak sampai kenapa-napa. Ucap Luna menahan tangisnya. Ken tahu kalau Luna menahan tangisnya. Dia memutar kepalanya dan menatap Luna sambil tersenyum. Kakak akan sembuh, kakak yakin itu. Kamu jangan sedih ya nah, ucap Ken. Baik kak, Luna akan dukung kakak terus, ujar Luna. Mereka tiba di taman dengan banyak bunga di halamannya. Luna membantu kakaknya duduk di kursi taman dan menikmati keindahan taman itu. Ada pasien anak-anak yang bermain di sana bersama orang tuanya.
Ada anak yang sedang menemani orang tuanya yang sedang akut, ada pasien remaja, kakek, nenek-nenek, orang tua, dan lainnya di sana. Luna menatap anak-anak yang sedang bermain. Dia tersenyum sambil mengingat kenangannya bersama Gama sewaktu kecil saat dia diamputasi. Hanya Gama yang mau bermain dengannya. Nah, kamu suka ya sama anak-anak? Tanya Ken saat menyadari spot yang ditatap oleh Luna. Suka banget kak. Anak-anak selalu bikin Luna senang. Ujar Luna sambil tersenyum menatap anak-anak yang bermain di taman itu. Suami kamu juga sangat menyukai anak kecil. Lebih tepatnya di antara kami, semua dia yang paling suka pada anak kecil. Ucap Ken. Benarkah? Ucap Luna yang dianggukkan oleh Ken. Dia pasti akan sangat bahagia kalau punya anak dari kamu. Ucap Ken sambil tersenyum menatap adik perempuannya. Luna juga berharap dia akan hadir di sini. Ucap Luna sambil mengelus perutnya mendoakan agar segera tumbuh janin di sana. Ken tersenyum, dia mengelus kepala adiknya dengan sayang. Kamu sudah dewasa sekarang, Dek. Kakak mendoakan yang terbaik buat kamu. Ucap Ken. Luna memeluk lengan kakaknya. Dia menikmati waktu berdua dengan kakaknya. Sungguh sebuah hal yang menyenangkan. Kakak juga harus cepat sembuh. Jangan sakit-sakit lagi. Luna gak mau kakak kenapa-napa. Ucap Luna sambil menyandarkan kepalanya di bahu kakaknya. Iya, kakak janji nona cerewet. Balas Ken. Kak, ucapnya. Apa? Tanya Ken. Kalau Luna gak bisa punya anak, apa Gama akan meninggalkan Luna? Apa kalian juga akan benci pada Luna? Tanya gadis itu tiba-tiba. Ken terkejut mendengar pertanyaan adiknya. Sungguh sebuah pertanyaan yang membuat siapa saja was-was dan heran pastinya. Kamu kenapa, Nah? Apa kamu sakit? Ada apa? Kenapa kamu tanya begitu? Ucap Ken sedikit panik. Cuma bertanya saja kakakku sayang, gak usah panik. Wajar dong kalau Luna mikir seperti itu. Ucap Luna seraya menatap kakaknya. Kamu ini kakak pikir kamu sakit dan terjadi apa-apa padamu. Ucap Ken sambil mengelus dadanya lega. Kakak panikan ya? Gak sesuai sama image maconya kakak. Ledek Luna. Cak, kamu selalu saja menggoda kakak. Ujar Ken yang dibalas tawa kecil oleh Luna. Ken menggenggam tangan Luna. Ia paham dengan kekhawatiran Luna. Mau bagaimanapun kamu nantinya, kakak yakin Gama tidak akan pernah meninggalkan kamu karena kamu adalah hidupnya. Ujar Ken. Biar kakak tanya, apa dia pernah nuntut kamu untuk melakukan apapun yang gak dia mau? Tanya Ken. Luna menggelengkan kepalanya. Gak pernah kak, malah dia selalu bertanya setiap kali akan mengambil keputusan. Dia sangat menghargai Luna. Jawab Luna. Nah itu dia, Gama itu benar-benar sayang padamu. Dia mencintai dan menghargai kamu. Jadi apapun yang akan terjadi ke depannya, satu nasihat kakak, kamu harus percaya pada suami kamu. Ucap Ken. Iya kak, terima kasih atas wejangannya. Ucap Luna sambil tersenyum. Dret, ponsel Luna berbunyi, nama Andi tertera di layar benda pipi itu. Kak, Luna angkat dulu ya, izin gadis itu yang dianggukkan oleh Ken. Luna meninggalkan Ken di taman bersendirian, tetapi bukan benar-benar sendiri sebab mereka dikawal dengan ketat. Halo tuan, terima bunga ini ya, ucap seseorang pada Ken sambil menyodorkan setangkai bunga mawar berwarna pink ke tangan Ken. Ken cukup terkejut saat melihat seorang nenek dengan baju pasien memberinya setangkai bunga. Namun untuk menghargai nenek itu, Ken menerima setangkai bunga itu. Terima kasih nenek baik, ucap Ken tersenyum manis. Aigo, anak lelaki yang tampan. Wah, kau tampan, cucuku, ucap si nenek sambil menepuk kepala Ken. Dengan gemas membuat Ken tersenyum lebar saat diperlakukan seperti itu oleh nenek tersebut. Nenek, teriak seseorang dari kejauhan.